Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 539. Setelah Zhang Yi di akhir chapter sebelumnya, Zhang Yi merasa aneh karena diajak oleh Bailey untuk pergi ke klub padahal seharusnya Bailey mengajaknya menemui Zhu Zheng. Bailey yang mendengar pertanyaan Zhang Yi di akhir chapter sebelumnya malah menjawab tentang Zhu Zheng yang sangat serius tentang misi kali ini. Jangan khawatir, Panglima Zhu Zheng benar-benar marah kali ini. Dia sudah memanggil semua pakar dari seluruh wilayah Jiangnan. Jadi kita harus menunggu orang-orang berkumpul. Juga perlu berdiskusi dengan manajemen senior lainnya di wilayah tersebut untuk mengadakan pertemuan atau semacamnya. Ucap Bailey sambil merangkul bahu Zhang Yi. Aku tidak tahu detailnya, tapi mungkin saja kali ini akan berhasil. Kamu harus mengerti, aku juga hanyalah seorang prajurit. Kata Bailey lagi menjelaskan pada Zhang Yi kalau informasi yang dia ketahui sangat terbatas karena dirinya hanyalah prajurit dari elit global. Zhang Yi yang memahami maksud perkataan Bailey dan tidak mau ambil pusing kemudian mengajak Bailey untuk segera pergi daripada terus ngebacot di tempat itu. Baiklah, ayo kita berangkat. Ucap Zhang Yi mengajak Bailey untuk langsung pergi ke klub dan mengobrol. Setelah itu Zhang Yi, Bailey dan yang lainnya pun berjalan menuju eskalator untuk meninggalkan stasiun bawah tanah. Sesampainya mereka di depan pintu masuk stasiun bawah tanah, Zhang Yi menyadari kalau status Bailey sebagai kapten tidak bisa menutupi kemampuannya yang lemah dan membuatnya tidak bisa mendapatkan informasi yang penting. Ditambah lagi dia dipandang sebelah mata oleh beberapa orang. Sepertinya kemampuan Bailey Changqing terlalu lemah. Bahkan jika dia menjadi kapten tim Black Robe, dia tidak dianggap oleh beberapa orang. Jika tidak, dia akan menyadari situasi spesifiknya. Pikir Zhang Yi sambil berjalan bersama Bailey dan semua orang untuk pergi menuju klub. Singkat cerita, mereka pun sampai ke klub dan sudah duduk di sofa dalam ruangan klub yang sudah dipesan oleh Bailey. Di sana bahkan sudah ada pelayan yang menunggu mereka untuk membuat pesanan. Setelah beberapa saat mereka duduk, Bailey kemudian memesan minum untuk dirinya dan menanyakan minuman apa yang Zhang Yi dan Liang Yu ingin pesan. 2 botol whisky, Zhang Yi, dan Nona Liang Yu, apa yang ingin kalian minum? Tanya Bailey pada Zhang Yi dan Liang Yu. Setelah itu Zhang Yi memesan minuman yang membuat semua orang selain Hua-Hua dan Liang Yu kaget. Aku mau 2 gelas susu. Ucap Zhang Yi sambil mengacungkan 2 jarinya. Minum susu di klub? Kamu hebat sekali. Ucap Wu Di yang sangat terkejut dengan pilihan minuman Zhang Yi yang memilih susu untuk diminum di dalam klub. Mendengar itu Zhang Yi kemudian memberitahukan alasannya memilih susu daripada minuman beralkohol. Panglima Zhu Zheng biasa saja memanggilku secara tiba-tiba. Apa kau ingin aku menemuinya dalam keadaan mabuk? Ucap Zhang Yi melemparkan pertanyaan. Bailey yang memahami perkataan Zhang Yi kemudian membenarkan alasan logis Zhang. Namun dia memberitahukan pada Zhang Yi kalau di kiamat dunia dengan es di mana-mana ini, membuat minuman beralkohol yang bisa menghangatkan tubuh menjadi hal yang lumrah dikonsumsi di kota Blizzard. Kau benar, tapi kau tidak tahu kalau Panglima Zhu Zheng juga sering minum. Bagaimanapun, cuaca setiap hari selalu dingin, dan anggur putih telah menjadi minuman penting untuk orang-orang. Ucap Bailey menjelaskan. Tepat setelah itu, Liang Yu langsung mengatakan pesanannya. Aku ingin secangkir teh oolong, ucap Liang Yu sambil mengacungkan jari telunjuknya. Karena semua orang sudah menentukan minuman apa yang ingin mereka minum, Bailey pun memerintah pelayan untuk segera menyiapkannya. Itu saja, pergilah dan siapkan. Ucap Bailey yang kemudian dijawab oleh pelayan wanita itu. Baik, ucap pelayan wanita itu yang langsung berjalan keluar ruangan. Setelah itu Bailey kemudian mulai membicarakan tentang keadaan di kota Linhai yang sangat serius.
namun mereka sudah mendapatkan informasi tentang kekuatan kelompok Ronin Eclipse Moon. Dia juga mengatakan tentang kecurigaannya tentang mata-mata secara tidak langsung. Situasi di kota Linhai sangat rumit. Kalau tentang kelompok Eclipse Moon, kami sebenarnya sudah mengumpulkan beberapa informasi melalui intelijen kami sendiri. Mereka sangat kuat, masing-masing dari mereka adalah mutan tingkat Delta, dan mereka pernah berusaha menguasai daerah Neon Kanto. Bahkan organisasi tertinggi di Kanto, Izumo, tidak bisa menghadapi mereka. Tetapi meski begitu, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan 10 pasukan dengan mudah tanpa persiapan apapun. Ucap Bailey menjelaskan. Zhang Yi yang memahami maksud dari perkataan Bailey itu langsung bertanya pada Bailey secara blak-blakan. Apa kau mengatakan kalau ada mata-mata di kota Blizzard? Lalu membocorkan semua rencana kita pada mereka? Tanya Zhang Yi dengan wajah serius. Bailey kemudian memberitahu Zhang Yi kalau itu bisa saja terjadi, tapi keamanan di kota Blizzard terlalu ketat untuk kemungkinan itu, bahkan jika ada. Orang yang membocorkan informasi itu akan segera diketahui. Kemungkinan itu ada, tapi sangat kecil kemungkinannya. Setelah kiamat dunia, untuk mencegah orang Laur menyerang kota Blizzard melalui jaringan informasi, markas besar mengadopsi metode pertahanan informasi yang paling canggih. Pusat Komando adalah salah satu departemen terpenting di Blizzard City. Tingkat keamanannya adalah level S, tidak ada yang bisa membocorkan informasi dari sana secara diam-diam. Ucap Bailey menjelaskan pada Zhang Yi kalau membocorkan informasi dari dalam itu sangat tidak memungkinkan. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian mengatakan kalau kemungkinan yang paling masuk akal hanya itu. Karena terlalu aneh untuk dipikirkan untuk kelompok Eclipse Moon mampu memusnahkan 10 tim mutan tanpa informasi yang pasti. Tapi jika mereka tidak punya informasi lengkap tentang 10 pasukan mutan sebelumnya, mereka tidak akan pernah bisa memusnahkan mereka dengan mudah. Ucap Zhang Yi menyangkal. Bailey yang mendengar itu kemudian menjelaskan lagi kemungkinan lain yaitu kemungkinan kalau ada mutan yang mempunyai kekuatan memungkinkan hal itu terjadi di pihak musuh. Zhang Yi yang menyadari kalau perkataan Bailey ada benarnya dan kemudian teringat satu kekuatan yang memungkinkan semua itu. Kemampuan untuk memprediksi masa depan? Ucap Zhang Yi dengan mata terbelalak. Karena sebelumnya dia juga berada di situasi seperti memprediksi masa depan karena kematiannya di kehidupannya yang lain. Mendengar itu, Bailey Changqing kemudian mengingat kembali Zhang Yi kalau semua itu hanya asumsi, karena jika itu benar mereka mungkin sudah menguasai negara Neon. Ini hanya tebakan, kami belum punya bukti konklusif, tapi menurutku tidak perlu dibesar-besarkan. Jika mereka benar-benar bisa meramal masa depan, bukankah negara Neon sudah mereka kuasai sejak lama? Ucap Bailey menjelaskan sekaligus bertanya pada Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu merasa lega namun di saat yang bersamaan juga merasa kecewa karena informasi yang kota Blizzard punya tidak memuaskannya. Ternyata kemampuan pengumpulan informasi dari intelijen belum memadai. Ucap Zhang Yi setelah menghela napas. Bailey yang tidak terlalu suka dengan perkataan Zhang Yi itu kemudian mengingatkan Zhang Yi kalau informasi itu sangat mahal. Kau tidak bisa mengatakan itu. Kita sudah membayar harga yang mahal untuk memperoleh informasi tentang mereka. Ucap Bailey mengingatkan. Namun tepat setelah itu Zhang Yi langsung menimpali perkataan Bailey. Dengan mengorbankan 10 organisasi mutan. Ucap Zhang Yi dengan wajah datar karena mengetahui kalau misi sebelumnya merupakan umpan meriam, dan karena itulah dia tidak ikut misi itu. Ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ucap Bailey sambil menggelengkan kepalanya dan ingin menyangkal perkataan Zhang Yi namun dia sadar, kalau apa yang Zhang Yi katakan adalah fakta yang tidak bisa dia sangkal. Setelah itu Zhang Yi kemudian bertanya pada Bailey tentang kemungkinan adanya mutan di atas kelas Delta di dalam kelompok Eclipse Moon. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah ada mutan setingkat Epsilon di antara mereka? Ucap Zhang Yi melemparkan pertanyaan pada Bailey. Kemudian chapter 539 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, lo punya uang, lo punya kuasa, lo punya uang, lo bisa ngelakuin apa saja.
Kalau gak punya uang, tinggal di kosan berhantu pun, lo cuma bisa tertawa. F2P try hard. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.